Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1947 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hamba berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Tawarik pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop persiapan untuk mendirikan bait suci. Demikian firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sadobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian,
yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Raja Salomo sedang mempersiapkan untuk membangun bait suci. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Raja Salomo. Salomo bekerja yang pertama sesuai dengan visi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, visi itu adalah hal yang Tuhan sudah perlihatkan kepada seseorang, kepada saudara dan saya. Tinggal kita apa? Kita kerjakan. Nah, Salomo sudah mendapat gambaran bait suci itu. Tuhan sudah memperlihatkan kepada Salomo. Tinggal Salomo mengeksekusi apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada Salomo melalui visi itu. Sudah perhatikan ayat 1. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapat visi itu yang harus kita kerjakan, harus kita prioritaskan. Saudara lihat Salomo raja yang kuat, raja yang sangat kaya raya. Tapi dia tidak mementingkan dirinya. Dia tidak mengerjakan kerajaan untuk dirinya sendiri yang lebih dahulu. Tidak, saudara. Tetapi yang dia prioritaskan, yang pertama kali yang dia harus dikerjakan sampai selesai adalah bait suci. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembangunan bait suci itu sangat penting bagi bangsa Israel. Makanya itu harus menjadi prioritas dari Raja Salomo untuk Salomo kerjakan. Karena bait suci itu adalah gambaran rumah Tuhan di mana Tuhan tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel. Adanya tabut Allah di tengah-tengah mereka itu adalah gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan bangsa Israel. Saudara, kita belajar bahwa ketika tabut Allah ada bersama dengan mereka, mereka akan menang dalam peperangan. Apalagi saudara, kalau rumah Tuhan berdiri di Yerusalem. Gambaran rumah Tuhan itu kan gambaran di mana Tuhan ada, hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan saya percaya saudara, itu adalah gambaran kekuatan bagi kerajaan Israel. Makanya ini menjadi satu prioritas bagi Raja Salomo untuk mengerjakan itu, agar kerajaan Israel itu kuat selamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar saudara, untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita punya visi yang berbeda-beda, yang Tuhan sudah taruh di dalam alam sadar kita. Nah, tinggal kita mengerjakan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengerjakan visi Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita? Ada yang punya visi membuat sekolah supaya melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ada yang punya visi sebagai church planter, sehingga dia membangun gereja, dia memberitakan kabar baik, di mana dia memenangkan jiwa, dia bangun gereja, dia bangun gereja. Ada juga yang punya visi yang ingin sekali menjangkau orang-orang yang terabaikan dan lain sebagainya. Saudara, masing-masing kita punya visi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mengerjakan sesuai visi atau tidak.
Kalau kita tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita akan merasa bersalah. Sepanjang hidup kita akan merasa bersalah. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Raja Salomo kita belajar. Yang pertama, kerjakan sesuai visi Tuhan. Prioritaskan visi Tuhan. Kepentingan pribadi itu nomor sekian. Prioritaskan visi Tuhan. Yang kedua, Raja Salomo sudah memiliki visi. Untuk mendukung visi itu dia harus punya misi. Misi itu kan bicara langkah-langkah untuk mencapai visi itu. Tanpa misi, maka visi itu tidak akan sampai, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya misi, punya kiat-kiat, punya langkah-langkah untuk menggapai visi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, perhatikan di ayat 2 sampai selesai itu bicara misi. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu, dan seterusnya. Itu bicara misi untuk mencapai visi yang Tuhan berikan. Saudara, kita punya visi, tapi kita nggak punya misi, itu nggak akan jalan, saudara. Itu nggak akan tercapai. Jadi, visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita ejawantakan melalui misi, kiat-kiat, langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk mencapai visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, tadi saya katakan, semua kita, Tuhan sudah kasih gambaran di dalam pikiran kita tentang apa yang Tuhan mau kita kerjakan di masa depan atau mungkin di masa kini. Sekarang yang harus kita lakukan, kita harus mencari cara bagaimana mencapai itu semua. Kita harus punya misi. Tanpa misi, kita tidak akan sampai kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, sama seperti saudara menggambar rumah. Rumahnya sudah bagus, tapi kalau saudara tidak mengerjakan, maka rumah itu hanyalah sebatas gambar di atas kertas. Nah, kita harus realisasikan, kita harus kerjakan sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Mulai kita buat dasar pondasi, mulai kita menyusun batako dan sebagainya, sampai akhirnya apa yang kita gambarkan itu terrealisasi. Itulah misi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Raja Salomo kita belajar, kita harus punya misi untuk mengerjakan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga, dari Raja Salomo kita belajar untuk membangun bait suci yang besar, yang megah, yang menakjubkan itu, kita harus mencari partner kerja yang terkonek dengan Tuhan. Saudara, perhatikan di ayat 3 sampai ayat 13 di sana. Saudara akan melihat bahwa Raja Salomo menghubungi Raja Negeri Tirus untuk mengirim para ahli-ahli pahat emas, perak, tembaga, ahli pemahat kayu, dan lain sebagainya. Saudara, Raja Salomo mencari partner yang memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan yang mulia ini, untuk membangun rumah Tuhan. Dan Raja Tirus terkonek dengan Tuhan, sehingga Tuhan menggerakkan Raja Tirus Huram ini untuk membantu pekerjaan yang Tuhan sudah bebankan, berikan kepada Raja Salomo untuk membangun bait suci. Di ayat 13, perhatikan. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni
Huram Abi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Huram Raja Negeri Tirus, dia menjadi partner yang baik untuk pekerjaan Tuhan sejak dari Raja Daud. Dan Salomo tahu betul bahwa hubungan Raja Daud dengan Raja Tirus itu sangat baik. Kalau kita belajar saudara dari kebenaran firman Tuhan sebelum-sebelumnya, di mana di Tirus itu terdapat pohon Libanon. Kita belajar bahwa pohon Libanon ini pohon yang besar, yang kuat, yang umurnya itu 1000 tahun, saudara. Saudara bayangkan besarnya, kerasnya, kuatnya, saudara. Pada saat itu belum ada alat atau mesin untuk memotong kayu, memudahkan pekerjaan, masih manual. Mungkin pada saat itu masih pakai batu potongnya, saudara. Tapi mereka sangat-sangat ahli. Bukan hanya memotong kayu itu, saudara. Bayangkan menyeberangkan, membawa sampai ke Yerusalem. Mereka memang betul-betul punya hati. Orang kalau nggak punya hati, saudara, jangankan beban yang berat, beban yang kecil sekalipun itu akan terasa berat. Dan mereka akan mundur ketika mereka diberikan satu beban, walaupun ringan. Tapi karena tidak dengan segenap hati, akhirnya terasa berat, mereka mundur. Tapi sudah perhatikan, orang Tirus ini, mereka terkonek dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menggerakkan mereka untuk mendukung, mensupport pelayanan, pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Saya percaya orang-orang yang terkonek dengan Tuhan, Tuhan akan menggerakkan mereka untuk apa? Untuk pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apapun usaha saudara untuk mencari partner, untuk menghubungi orang-orang yang kaya raya sekalipun, tapi kalau mereka tidak terkonek dengan Tuhan, sia-sia. Saya belajar saudara, kami sekarang ini masih terus berjuang untuk mencari dana untuk membeli tanah saudara. Masih sangat-sangat jauh, kami terus berusaha dan berusaha. Kami buat proposal, tapi saudara, ada banyak proposal yang sudah panitia keluarkan, tapi karena tidak terkonek saudara, hanya sedikit yang digerakkan Tuhan. Hanya sedikit yang terkonek. Ada yang kita nggak kenal, kita tidak mengajukan proposal, tetapi dia yang terkonek dengan surga. Sehingga Tuhan menggerakkan dia untuk mensupport pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan kami supaya kami dapat membeli sebidang tanah untuk kami dapat membangun rumah Tuhan di Bali. Kami saat ini sedang berjuang, doakan kami. Dan saudara yang terkonek dengan Tuhan, hubungi kami supaya kami terus bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Seperti Salomo, kami juga ada kerinduan untuk membangun bait Allah. Dalam konteks saat ini, gereja Tuhan. Dukung terus, support kami lewat doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur nanti hubungi WA saya di 081337491360. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat saudara. Dari Salomo kita belajar bahwa Salomo mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah taruh kepada dia. Tuhan berikan Salomo visi. Dan saudara dan saya, kita semua masing-masing punya visi yang Tuhan sudah taruh di dalam alam sadar kita. Maka kita harus merespon itu. Saya percaya saudara, kalau kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, maka kita tidak akan tenang dalam hidup kita dan kita akan merasa bersalah. Sampai kapanpun kita akan merasa bersalah dan nanti kita akan menyesal. Karena kita merasa tidak berguna. Karena kita tidak mengerjakan sesuai dengan visi Tuhan. Yang kedua, saudara yang sudah menangkap visi, apa yang harus saudara kerjakan dalam kehidupan saudara? Saudara harus punya langkah-langkah untuk sampai kepada visi itu.
namanya misi. Saudara harus punya kiat-kiat, cara-cara untuk mencapai visi itu, namanya misi. Saudara harus kerjakan sampai saudara sampai kepada visi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Raja Salomo sadar bahwa pekerjaan ini sangat-sangat besar. Seberapa hebat, kuat, kaya Salomo. Salomo nggak bisa mengerjakan sendiri. Makanya dia mencari partner kerja. Dia mencari orang-orang yang terkonek dengan surga. Saudara, percuma walaupun dia kaya raya, dia pejabat tinggi, tapi kalau dia tidak terkonek dengan surga, saudara akan melihat dia tidak akan bisa membantu pekerjaan saudara. Tapi kalau dia terkonek dengan surga, saudara, ada orang-orang yang tidak saudara harapkan, tidak kenal, saudara tidak sangka, saudara tidak duga, malah mereka yang membantu pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka terkonek dengan surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara mencari partner yang terkonek dengan surga. Maka apa yang Tuhan sudah berikan melalui visi, semua itu akan terwujud ketika kita melangkah, mengerjakan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pendengar setia, saudara yang menyaksikan atau mendengarkan kabar baik ini melalui channel YouTube Pastor Samuel Mabuntu. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng supaya saudara terus mengikuti renungan-renungan ini selalu datang menyapa saudara setiap pagi. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.